Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianugraha Ramadan dengan NIM 1213050191. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi mediasi guna memenuhi tugas hukum acara perdata. Saya selaku mediator dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Selamat siang semuanya. Siang. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada pihak, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Iksan Macam Ramadhani sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Ilham sebagai tergugat. Ya, apakah bapak-bapak sekalian bersedia mengikuti mediasi kali ini? Bersedia. Oke. Jika begitu, dikarenakan para pihak bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka kita langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur mediasi berdasarkan Peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasalnya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dan dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dalam hal untuk mencari kesalahpahaman, serta dalam hal ini saya selaku mediator akan bersifat netral, mencari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, mempersilahkan kedua belah pihak untuk berbicara secara bergantian, dan apabila negosiasi disepakati oleh kedua belah pihak, maka mediasi akan dianggap berujung damai serta akan dibuatkan akta perdamaian yang menyatakan perkara ini selesai dengan mediasi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Jadi hal ini berawal ketika kami membuat perjanjian kerjasama untuk membuat perusahaan PT Tahu Bulat Dadakan, yang dimana saya menanamkan modal sebesar 2 miliar di perusahaan ini kami dirikan pada tahun 2012. Kerjasama tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nanti keuntungannya 5% setiap tahunnya akan saya dapatkan, namun 5 tahun ini dari tahun 2018 sampai tahun 2023 saya belum pernah lagi menerima keuntungan 10%. Sedangkan dalam suatu perjanjian kerjasama sudah dijelaskan bahwa saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap tahunnya, sehingga bila dihitung keuntungan yang harus saya peroleh adalah mencapai 6 miliar rupiah setiap tahunnya. Baik, terima kasih atas keterangan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Maka selanjutnya mari kita dengarkan keterangan dari pihak tergugat. Pada pihak tergugat dipersilakan. Di sini saya sebagai pihak tergugat akan meluruskan keterangan dari pihak penggugat. Dalam perjanjian tersebut, memang bahwa pihak penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% setiap tahunnya. Dan memang benar bahwasannya saya pihak telah melakukan kerjasama dalam pembentukan perusahaan yang diberi nama PT Tahu Bulat Dadakan. Namun perlu diketahui bahwa perusahaan memiliki 150 karyawan yang aktif, perlu digaji dan diperhatikan. Mungkin saudara temukan lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat dari situasi dan kondisi. Lah kok bisa sebuah perjanjian berubah tanpa saya ketahui, yang seharusnya saudara memberitakan kepada saya hal ini? Itu artinya sama saja Anda melakukan atau membuat kebijaksanaan sendiri tanpa adanya komunikasi kepada saya. Anda seharusnya tahu perkembangan perusahaan seperti apa. Dalam surat perjanjian pula tertera bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi di sini sangat jelas jika ada kerugian dalam perusahaan kita akan menanggung secara bersama-sama, bukan oleh satu pihak saja. Tidak bisa seperti itu. Itu kan udah 5 tahun yang lalu. Ini juga baru diberitakan kepada saya, itu pun baru sekarang pada proses mediasi. Oke, baik. Terima kasih kepada para pihak yang telah menyampaikan keterangannya. Di sini ya saya akan menjelaskan mungkin yang telah dipaparkan oleh kedua belah pihak. Di sini saya melihat bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat terjadi kesalahpahaman. Dari pihak Bapak Ihsan merasa bahwa hak saudara tidak terbayarkan selama 5 tahun terakhir ini, dan pihak Bapak Ilham
merasa bahwasannya saudara Bapak Ihsan tidak mengetahui perkembangan dari perusahaan selama 5 tahun terakhir, di mana pada perkembangannya terakhir ini perusahaan mengalami naik turun, dan itu berpengaruh kepada pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ditambah lagi pendapatan tersebut juga dipakai untuk menggaji karyawan yang mencapai 150 orang. Apakah benar? Nah, bagaimana ya, menurut saya sih hal tersebut harus diberitahukan kepada saya sehingga tidak akan menjadi hal semacam ini, dan saya lebih baik kita membuat ulang surat perjanjian kerjasama ini. Bagaimana menurut pihak tergugat? Saya setuju saja akan pembuatan perjanjian ulang kembali. Baik, kira-kira kapan ya pembuatan ulang surat perjanjian kerjasama antara pihak ini dibuat kembali? Kalau saya mengajukan pada tanggal 19 April 2023, tepatnya pada hari Selasa yang bertempat di perusahaan tersebut, dan akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Bagaimana menurut pihak tergugat? Baik, saya tidak bertanya. Baik, saya akan mengulas kembali mengenai perkara kali ini. Kedua belah pihak yang berperkara menemui titik temu sehingga mereka memutuskan untuk membuat ulang surat perjanjian pada tanggal 19 April 2023, tepatnya pada hari Selasa yang bertempat di perusahaan tersebut dan akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Apakah benar? Betul, setuju. Oke. Baik, dengan demikian mediasi kali ini saya akan nyatakan berakhir dengan damai dan akan dibuatkan akta perdamaian mengenai perkara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah bekerja sama untuk mengikuti mediasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.